Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tolong menolong. Nah, apakah kalian pernah saling tolong menolong? Pasti ya, di antara kalian pasti pernah tolong menolong. Karena kita adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan di antara kita. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk, mari kita perhatikan pembelajaran hari ini mengenai tolong menolong. Mari kita perhatikan di sini apa arti dari tolong menolong. Arti tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain, atau tolong menolong ini bisa diartikan dengan kerjasama. Tolong menolong termasuk ke dalam perilaku terpuji dan banyak sekali manfaatnya. Nah, agama Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam setiap keadaan. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Nah, itu ya teman-teman, perintah untuk saling tolong menolong ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Maksud dari surat Al-Maidah tersebut yaitu kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan kita dilarang untuk saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Nah, itu dari penjelasan surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian mari kita lihat selanjutnya, apa contoh kerjasama yang dilarang, atau apa kerjasama atau contoh dari tolong menolong yang dilarang. Yang pertama, contohnya mengambil barang orang lain yang bukan haknya, ya, atau berbuat untuk merugikan orang lain. Nah, itu contoh dari kerjasama yang dilarang. Kemudian yang kedua, ketika di sekolah, ketika ujian, kalian kerjasama dalam mengerjakan soal. Padahal mengerjakan soal adalah tugas masing-masing. Kemudian contoh lagi, bolos sekolah. Nah, kerjasama dalam bolos sekolah itu tidak boleh ya. Dalam bolos, kemudian kerjasama ketika ujian, kemudian kerjasama dalam mengambil barang orang lain, itu hal yang dilarang. Kemudian mari kita lihat selanjutnya, apa saja manfaat dari tolong menolong. Yang pertama adalah meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memperbanyak teman. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah atau mendapatkan kebaikan. Yang keenam, mudah mendapatkan pertolongan. Yang nomor 6 ini, apabila kita berbuat baik, maka orang lain pun akan sama berbuat baik terhadap kita. Nah, itu manfaat dari tolong menolong. Kemudian selanjutnya ada contoh tolong menolong atau kerjasama dalam keluarga. Apa saja? Yang pertama, membantu ibu. Apakah kalian sering membantu ibu? Membantu ibu bisa dikerjakan, contohnya membantu ibu mencuci piring, mengepel, menyapu, membereskan mainan, dan lain sebagainya. Kemudian membantu ayah banyak sekali contohnya ya. Contohnya bantu cuci mobil, cuci motor, atau mengambilkan sesuatu jika ayah meminta. Kemudian contohnya lagi ada contoh mengajari adik ya. Kemudian atau bermain bersama adik, itu contoh tolong menolong dalam keluarga. Kemudian ada contoh tolong menolong di sekolah. Contohnya apa? Yang pertama, saling berbagi makanan dengan teman. Misalkan ada teman yang tidak membawa makanan atau tidak membawa uang jajan, maka kita bisa saling berbagi makanan.
Kemudian membantu teman yang kesulitan, atau contohnya ada teman yang terjatuh, kita bisa tolong, atau ada teman kesulitan dalam mengerjakan soal, kita bisa bantu dengan cara menjelaskannya. Kemudian dengan belajar bersama juga itu merupakan contoh dari tolong menolong. Nah, itu ya teman-teman, contoh tolong menolong di sekolah. Kemudian sekarang ada contoh tolong menolong di masyarakat. Contohnya adalah gotong royong. Bisa gotong royong membersihkan selokan, membersihkan lingkungan, atau gotong royong dalam membangun misalkan pos kamling dan lain sebagainya. Kemudian memberi bantuan terhadap orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian menjenguk tetangga, yaitu contoh juga dari contoh tolong menolong dalam masyarakat. Nah, itu ya. Mungkin banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, sesuai dengan pengalaman kita, mungkin kita pernah saling tolong menolong atau kerjasama baik di masyarakat, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah paham kan kalian tentang saling tolong menolong? Nah, tolong menolong artinya adalah membantu beban orang lain. Dan manfaatnya banyak sekali ya, yang seperti tadi sudah disampaikan. Kemudian tolong menolong ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kita diajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan tidak boleh kita saling tolong menolong dalam hal berbuat kejelekan. Nah, itu ya teman-teman, materi hari ini yaitu tentang saling tolong menolong atau kerjasama. Nah, sekarang misalkan berikan latihannya ya. Yang pertama, sudahkah kalian saling tolong menolong? Nah, pasti kalian pernah. Nah, yang kedua, beri contoh tolong menolong yang pernah kamu lakukan, baik di rumah, di sekolah, atau yang ada di masyarakat. Beri contoh. Yang ketiga, apa arti tolong menolong? Nah, tadi sudah dijelaskan apa arti dari tolong menolong. Yang keempat, sebutkan 2 manfaat dari tolong menolong. Ya, sebutkan 2 manfaat dari tolong menolong. Yang kelima, beri contoh tolong menolong yang dianjurkan. Apa contoh tolong menolong yang dianjurkan? Nah, itu saja ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Maka kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.